Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak murid SDN 1 Cikumpai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat bergabung Pak Guru ucapkan kepada kalian di grup PABP yang baru. Karena sebagaimana kita ketahui Pak Guru Hasan Basri telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal makanya tak sayang. Oleh karena itu saya dalam kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Abdul Hamid. Kalian bisa panggil Bapak dengan panggilan Pak Abdul atau Pak Hamid. Dikarenakan pada saat ini masih dalam kondisi masa pandemi, kita belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun pembelajaran akan tetap dilaksanakan melalui online, melalui daring untuk sementara. Untuk itu Bapak harap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sehat. Juga untuk orang tua diharapkan dapat membantu dan membimbing anaknya selama pembelajaran di rumah untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Untuk minggu yang kedua, Bapak insya Allah akan memberikan edukasi pembelajaran tentang sholat sunat Idul Adha. Insya Allah anak-anak pada hari ini sedang melaksanakan saum Arfah ya. Mudah-mudahan karena pahala saum Arfah itu menghapus dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Kemudian besok pada hari Selasa tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah itu adalah hari raya Idul Adha. Dimulai dari ba'da maghrib malam Selasa itu disunahkan membaca takbir. Boleh dengan suara keras di masjid, di rumah, di pasar, di mana saja. Tapi untuk saat ini jangan ada takbir keliling karena itu mengundang kerumunan. Lafaz takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian di hari Selasa setelah terbit fajar itu disunahkan mandi besar. Kemudian bersegera berangkat ke masjid atau ke lapang untuk melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Dan pakailah pakaian yang paling terbaik, yang paling baru. Nah, kecuali kalau kalian berada di tempat yang tidak diizinkan melaksanakan sholat sunat Idul Adha di masjid. Nah, boleh kalian melaksanakannya di rumah. Itu tidak mengurangi pahala. Karena hukumnya sholat sunnah Idul Adha itu sunnah muakkadah. Walaupun tidak dilaksanakan tidak berdosa. Nah, kalau kalian melakukan sholat sunat Idul Adha di masjid atau di lapang, maka Pak Ustadz titip tetap jaga prokes. Nah, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kalau bisa bawa hand sanitizer di saku kita ya. Nah, tata cara sholat sunat Idul Adha, pertama niat. Usolli sunatal Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau tidak hafal, boleh dengan bahasa Sunda ya, dengan bahasa yang kita pahami. Niat saya sholat sunat Idul Adha itu juga cukup. Di hati niatnya ya ketika takbiratul ihram. Rakaat pertama
setelah takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Sebelum membaca surah Al-Fatihah, takbir 7 kali. Allahu Akbar. Tangannya begini. Setelah takbir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi. Allahu Akbar. Kemudian tangannya seperti ini lagi. Dan membaca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Setelah takbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca surat pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, berdiri lagi, rakaat yang kedua, kemudian membaca takbir 5 kali. Berdiri kita ya ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir berdiri, kemudian membaca apa lagi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, baca lagi yang tadi itu sebanyak 5 kali. Nah, kemudian baca Al-Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, dan tasyahud akhir, tahiyat akhir. Nah, setelah salam, kalau misalkan kita sholat di rumahnya lebih dari 4 orang, maka disunahkan diadakan khutbah. Nah, untuk teks khutbah boleh searching ya, cari di internet juga ada insya Allah. Nah, setelah melaksanakan sholat sunat Idul Adha, kemudian kita dianjurkan menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan di antara murid-murid Bapak ada yang ikut berkurban ya, dan semoga amal kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara pahala berkurban itu ketika hewannya disembelih, sebelum darah menetes ke tanah, itu kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah, kemudian berkurban itu, menyembelih hewan kurban itu boleh dilakukan di hari tasyrik. Hari tasyrik itu kalau lebaran hari Selasa berarti Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, itu termasuk hari tasyrik. Boleh menyembelih di hari-hari itu. Kalau tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu disebutnya hari tasyrik. Boleh menyembelih di hari-hari tasyrik. Kemudian di hari-hari tasyrik setelah sholat fardu itu disunahkan membaca takbir yang tadi saya bacakan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Insya Allah itu sudah biasa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Ya anak-anak, mudah-mudahan pemaparan Pak Ustadz bisa dipahami. Ini hanya disimak saja, dipahami, kemudian diamalkan. Nanti untuk tugas insya Allah dikirim lagi menyusul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.